Doa ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya kita mendapatkan keamanan, kita terhindar dari hal-hal yang buruk, supaya Ramadan kita tidak sia-sia. Tentu banyak hal yang perlu kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dhahirah wal batinah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita kembali untuk bertemu dengan bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sobat Weekend dimanapun berada, pada momen yang baik ini tentu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebanyak-banyaknya fasilitas kepada kita selaku makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan fasilitas untuk makhluknya, pasti memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan dan Allah turunkan ke muka bumi. Termasuk hal keji pun ataupun hal yang buruk pun, bahkan menjijikkan pun, Allah memberikan atau menciptakan suatu benda pasti memiliki manfaat. Contoh hal kecil, mohon maaf, seperti kotoran kambing ataupun kotoran binatang yang lainnya, Allah ciptakan memiliki manfaat. Tentu kita tahu semuanya bahwasanya kotoran kambing, sapi, kerbau, dan lain sebagainya dijadikan dan diolah menjadi pupuk. Contoh lainnya yang menjijikan bagi saya, hewan ulat itu menjijikan atau menggelikan, tetapi ulat Allah ciptakan yaitu memiliki manfaat. Dari ulat menjadi kupu-kupu, dan kupu-kupu bisa terlihat indah, yang tadinya menjijikan menjadi indah. Kemudian dari kupu-kupu memberikan manfaat untuk menghidupi ataupun menyerap sari-sari pati bunga. Hadirin Sobat Weekend dimanapun berada, begitupun Allah menciptakan hal-hal yang baik pasti memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Salah satunya Allah menciptakan 12 bulan dan ada satu bulan yakni disebut dengan rajanya bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Ramadan memiliki kebermanfaatan tersendiri dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bukan dalam arti bulan yang lain tidak memiliki kebermanfaatan, tetapi bulan Ramadan oleh Allah dijuluki sebagai rajanya bulan. Apa yang harus kita lakukan ketika Ramadan datang?
maka Rasulullah SAW menganjurkan dari Abdullah bin Umar untuk memperbanyak doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Doa ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya kita mendapatkan keamanan, keimanan, keselamatan, Islam serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan doa ini kita berharap kepada Allah diberikan rasa aman untuk menjalankan puasa Ramadan, diberikan keimanan yang mantap supaya kita terhindar dari hal-hal yang buruk, dan tentu kita menginginkan keselamatan serta Islam yang paripurna. Dan yang terakhir, kita berharap kepada Allah dengan doa ini supaya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat Weekend dimanapun berada, supaya Ramadan kita tidak sia-sia, tentu banyak hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya yaitu menjaga lisan. Dengan menjaga lisan, tidak berbuat ataupun melakukan kata-kata kasar, memfitnah, menggibah, kita hindari di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, supaya puasa kita tidak sia-sia. Karena kebanyakan orang bisa menahan lapar tetapi sulit untuk berkata kasar. Yang kedua, menjaga pandangan dan perbuatan. Pandangan mata, pandangan telinga. Pandangan mata saat bulan puasa dilarang melihat hal-hal yang aneh. Di zaman sekarang, di era media sosial, gampang banget kita bermaksiat. Salah satunya maksiat bil ataupun maksiat dengan mata. Kemudian dengan telinga, di era digital kita di bulan Ramadan diperbanyak untuk mendengarkan tilawatil Quran dan juga menjaga perbuatan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga, hadirin, yaitu memperbanyak amal soleh. Selama bulan Ramadan, mari kita manfaatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal soleh. Amal soleh yang pertama di bulan suci Ramadan, mari kita memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran supaya hati kita menjadi tenang, hati kita berdamai dengan keadaan yang sedang kita lakukan saat ini. Kemudian yaitu menasehati dalam kebaikan. Bukankah Al-Quran sudah memerintahkan di dalam Al-Quran surat Al-Asr, orang-orang yaitu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, kecuali orang-orang yang mampu menasehati dalam kebaikan dan kebenaran. Hadirin dimanapun berada, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita selaku insan yang peduli terhadap Islam, insan yang siap menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin supaya kita termasuk golongan orang-orang muttaqin. Barakallahu fikum. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.